Kita akan mempresentasikan jadwal sholat digital menggunakan HP Android. Kita install dulu aplikasinya ya. Di sini kita ketik Khalifah JWS ESP ini ya. Kita ketik seperti ini, kemudian kita install. Tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian kita buka. Oke, setelah kita buka, kita hidupkan WiFi kita. Terus kemudian lokasi GPS kita hidupkan, maka akan terhubung ya. Ya, jadi ketika dimasukin seperti ini. Namun ada kalanya ketika ganti HP atau HP orang lain yang masuk, itu dia mungkin minta password ya. Passwordnya itu 123 sampai 9 ya. Ya, ketika ini sudah terhubung, kemudian kita di sini banyak menu ya. Di sini mungkin setting waktu ya, di sini ya. Kita klik satu kali, kemudian kita ketik di auto sinkron. Nah, ketika di auto sinkron kita ketik, maka jam akan berbunyi tit kayak gitu, dan jam akan terkoreksi otomatis sesuai dengan jam yang ada di HP kita. HP kita jam 10.31, maka di tampilan jam juga sama akan cocok seperti itu. Sampai hari, tanggal, bulan, tahun nanti akan sama. Tujuan sinkron adalah menyamakan kalender dan jam di HP itu. Oke ya, itu udah paham menu utama. Kalau ini manual ya, ini nggak usah, nggak apa-apa ya. Terus kemudian kita menu utama, lokasi ya. Jadi di sini ada lokasi. Lokasi ini ada alamat GPS, istilahnya peta ya. Artinya jam ini mau dibawa ke Makassar, ke Sumatera, ke Semarang atau ke Jakarta, itu akan ada kode lokasi ya. Kode lokasi ini mempengaruhi untuk jadwal sholat maghrib, isya, subuh, zuhur itu akan otomatis sesuai dengan wilayahnya kayak gitu ya. Misalnya untuk lokasinya ini belum kelihatan, silahkan diketik cari ya, itu aja. Matikan dulu sambungan WiFi, kontrol Khalifah JWS, hidupkan GPS. Artinya kita tutup dulu WiFi kita ya. Kita matikan WiFi-nya, dia terputus ya. Dia terputus, kemudian kita di sini cari aplikasi, artinya GPS kita aktif, dan di sini kita mencari lokasi di sini. Nanti dia otomatis akan muncul latitude di sini ya, dan keluar alamatnya. Ketika alamatnya sudah keluar, kan cari lokasi ya kan, matikan. Nah, ini kan keluar alamat di sini ya. Ini udah keluar alamat. Nah, ini berarti udah bener ini. Nah, ketika ini udah bener, WiFi kita hidupkan lagi ya. Nah, ini udah terhubung lagi, udah. Maka kita kirim. Nah, ini misalnya mau dibawa, kalau ini cukup satu kali aja ya, ini karena ke Makassar ya, atau ya kita ya kirim aja Makassar, udah gitu misalnya. Setelah ini udah terkirim, berarti kan sudah aman sesuai lokasi jadwal sholatnya. Setelah itu kita masuk settingan iqomah gitu ya. Iqomah ini ada tujuannya adalah subuh sama jeda iqomah ini. Jeda iqomah sama display off. Jeda iqomah itu artinya jam nanti akan mundur dengan sendirinya ketika azan, maka jam akan berbunyi ya gitu ya. Setelah berbunyi dia ada iqomah. Jadi iqomah itu timer ya. Jadi setelah azan kemudian qomat. Nah, jeda waktu antara azan dan iqomat itu kita timer kayak gitu ya. Misalnya untuk pujian atau menunggu imam datang itu kita timer, misalnya kita bikin 5 menit gitu, misalnya 5 kayak gitu ya, kita kirim. Nah, gitu. Otomatis 5 menit nanti dia akan berbunyi setelah azan. Nah, istilahnya imam untuk masuk sholat kayak gitu ya. Gitu. Duhur kita bikin 5 menit juga misalnya, dan seterusnya. Ini display off. Display off di sini itu untuk jam mati. Nah, jadi setelah iqomah sholat dimulai, seorang imam sudah datang, di situ kan qomat. Setelah qomat jam akan mati dengan sendirinya, display off. Nah, display off-nya ini supaya orang tidak melihat jam, kusuk sholatnya gitu ya. Jadi kita timer 5 menit. Nah, jadi dia mati 5 menit lah gitu. Duhur juga kita bikin 5 menit. Asar juga kita bikin 5 menit mungkin ya. Nah, itu. Maghrib juga 5 menit gitu ya. Dan seterusnya kayak gitu ya. Ini 5 ya. Isya Jumat kita bikin 0, artinya
Jumat itu hidup terus kayak gitu ya, misalnya seperti itu. Ini sesuai selera masing-masing takmirnya, bebas lah, mau setting berapa menit, mau bagaimana bisa. Kita menu utama ya, di sini ada koreksi ya. Nah ini koreksi ini sholat subuh 0, jadi misalnya subuh jam 4 atau jam setengah 5 ya, kita koreksi, kita bikin 0, artinya netral sesuai kalender Departemen Agama gitu ya. Cuma di situ misalnya ada selisih kok sampai ekstrim ya, sampai 3 menit 4 menit ya, itu mungkin kita bisa koreksi ya 1 menit misalnya plus ya gitu. Tapi ini jarang terjadi ya, andai kata itu kok berbeda ya monggo lah istilahnya. Yang jelas ini sudah ada rumus dari Departemen Agama, kita masukin ke sini itu bisa otomatis. Jadi kita bikin 0 semuanya aja, subuh 0, duhur 0, maghrib 0, 0 netral seperti itu. Misalnya melenceng ya kita ubah pakai ini. Tapi ini plus minus 2 menit ya. Jadi ya kalau jadwal sholat kita lebih 1 menit ya nggak apa-apa, 2 menit juga nggak apa-apa, kurang 2 menit juga nggak apa-apa, kurang 1 menit juga nggak apa-apa. Intinya tidak masalah seperti ini. Yang penting jangan lebih sampai 3 menit. Karena itu adalah ikhtiyat ya, bias, jadi ada biasnya ya gitu ya. Ini untuk koreksi ya, seperti itu. Kemudian kita masuk pesan ya. Nah pesan di sini, sebentar, ini pesannya, kita klik pesan. Ini jenis pesan ini ada nomor 1 ya, kita klik di sini. Nah pesan itu ada nomor 1 sampai nomor 11 gitu ya. Nomor 1 kita mau bikin tulisan apa kayak gitu ya, kita tinggal ketik aja, selamat datang di keluarga besar siapa gitu ya. Cuma kalau depannya B1 terus tutup kurung, terus kita nulis halo gitu, maka di situ akan tampil blok tulisan besar ya. Jadi seperti itu. Tapi kita tidak usah pakai B1 ya, langsung aja halo selamat datang, itu aja. Itu ketika ini dikirim otomatis dia nanti akan tampil dengan sendirinya. Ini pesan ke 1, terus pesan kedua kita nulis apa lagi ya gitu ya, bla 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 apalah, mari dirikan sholat jamaah tepat waktu atau apa dan seterusnya gitu ya. Kita tinggal ketik-ketik aja, kirim kayak gitu. Terus kita menu utama ya, paham ya, display ini ada kecerahan ya, jadi semakin kita besar nilainya semakin terang kecepatan, semakin besar nilainya semakin lambat kecepatan teksnya. Nah, terus tipe jam ini tanpa detik, nah, ini dengan detik, ini Arab, ini acak. Nah, ini tinggal kirim aja dengan detik misalnya, kirim seperti itu. Tampilan off itu yang tadi kita setting di koma itu kan ada display off. Ketika off itu yang hidup jamnya aja atau titik. Ini kali ini titik 2, kali ini jam aja ya gitu ya. Kita bikin dot aja lah ya gitu. Ini plus minus, ini di sini akan nyalanya itu kebalikannya, nanti bisa dicoba sendiri, tapi saya sarankan untuk yang plus ya, rekomendasi plus. Terus bingkai di sini tidak dipakai ya, untuk model ini tidak dipakai. Kemudian kita menu utama ya, kita masuk ke tartil ya, ini yang ditunggu-tunggu ya, ini cara setting tartil. Kita tartil ya, di sini kita setting volume mungkin ya. Volume ada volume 1, volume sampai 30. Kita ambil yang tengah-tengah aja ya, atau berapa, 18 mungkin ya. Kita kirim. Volume sedang ya ini ya. Jadi ini play manual ya. Ketika ini di play maka akan bunyi tarhem. Misalnya kita pengen nyoba ya, misalnya ada acara terus pengen nyetel musik ya, monggo di play gitu aja, seperti itu ya. Ketika di sini ada klik di sini, ada banyak macam surat-suratan gitu ya. Surat-surat apa kayak gitu. Terus ini di sini ada muamar, ini sengaja belum saya tulis. Ini sampai 150-an kayaknya, ini ada file solawat lah. Itu untuk ngetes saja ini ya, play manual itu untuk ngetes. Nah kemudian kita setting auto tartil otomatis ya sebelum masuk sholat gitu ya. Nah di sini ada waktu, ada durasi, ada track itu file MP3-nya ya. Waktu ya, di sini waktu ya sebelum sholat subuh misalnya. Kita beri durasi waktunya berapa menit, 11 menit sebelum sholat subuh. Dia akan menampilkan suara apa, suara tarhem subuh misalnya gitu ya. Kita kirim. Nah seperti itu, nanti otomatis dia akan bunyi 11 menit sebelum subuh, dia tarhem otomatis seperti itu ya.
Kemudian sebelum duhur kita 5 menit misalnya, terus kita bikin surat Al-Baqarah misalnya sebelum duhur, kita kirim, nanti akan otomatis sebelum duhur dia akan bunyi surat-suratan Al-Baqarah. Terus kita buka lagi sebelum asar, apa, 5 menit misalnya, atau jangan banyak-banyak, 1 menit aja, suratnya apa misalnya, misalnya surat Anas lah, yang kenceng, yang apa, pendek, kita kirim otomatis sebelum sholat maghrib. Nah ini mungkin surat Ar-Rahman ya, surat Ar-Rahman, durasi 10 menit, kirim seperti itu ya, otomatis. Dan seterusnya ya, itu aja ya. Ini ada sebelum imsak, sebelum terbit, monggo jenengan pilih-pilih sendiri. Oke, terus kemudian kita kirim. Nah ini di sini ada auto adzan ya, auto adzan di sini ya. Ketika ini saya checklist, kemudian saya kirim, maka dia akan adzan otomatis gitu ya, nanti sesuai jadwalnya. Ketika ini checklist saya hilangkan, terus kemudian saya kirim, maka tidak akan ada adzan. Misalnya dipasang di musola atau di masjid, itu nggak ada adzan. Pasang di rumah, suruh adzan sendiri, ya nggak apa-apa. Checklist semua, gitu ya. Terus kita kirim semua. Ya seperti itu. Misalnya nggak usah pakai adzan kayak gitu ya, bisa aja hilangkan terus kirim semua. Seperti itu ya, paham ya. Setting tartil di sini reset setting tartil. Ketika kita reset ya, settingan tartil itu kita nol, tidak ada, jadi nggak akan bunyi gitu. Kita harus setting ulang lagi kayak tadi gitu. Ini misalnya untuk mereset. Udah gitu aja ya mungkin ya. Untuk tool ini juga reset sistem ya, tidak masalah. Ini untuk ngereset aja, misalnya ada error atau apa, kita reset gitu aja. Terus kemudian ketika ini wifi ya, misalnya wifi ini tidak tersambung ya, nanti power supply atau colokannya itu cabut ya, kita tunggu sampai dihitungan ke 10 detik lah, atau 11 atau 20 detikan lah, terus kita colokin lagi, kita sambungkan, wifi aktifkan, nanti akan nyambung lagi. Atau dia kalau tukaran HP, mungkin HP lain, beda lain, habis HP kita terus HP orang lain kayak gitu misalnya, ya wifi kita matikan dulu, terus HP orang lain kita nyalakan sesuai aplikasinya ini. Misalnya dia minta password, ya kita masukin aja passwordnya 1 sampai 9. Kalau nggak pakai ya kadang-kadang juga bisa langsung terhubung, biru ya ini tandanya kalau terhubung. Kalau belum terhubung tandanya merah seperti ini, terputus. Ini merah. Nah ini kan terputus. Nah kita wifi kita nyalakan, dia akan nyambung menjadi biru ya, biru seperti itu. Oke gitu aja, terima kasih.